oleh PPLN. Tapi kan menjadi aneh ketika ada orang per orang membawa surat suara dalam jumlah karungan. Itu berarti kan kemungkinannya ada pihak yang bisa mengakses ke kantor pos, diambil keluar, wawalam mungkin dicoplosi sendiri, setelah selesai dimasukkan lagi ke kantor pos dan satu lagi dikirimkan ke PPLN. Oke, kembali lagi bersama saya di Movil A. Nah, kali ini saya ada informasi terbaru untuk para pemirsa semua, ya di mana Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu melanjutkan rapat rekapitulasi suara nasional hari ini, tepatnya tanggal 18 Maret 2024. Tadi malam juga tanggal 17 Maret 2024 itu rapat rekapitulasi nasional lanjutan untuk Provinsi Papua Tengah, di mana KPU sudah menyelesaikan rekapitulasi suara pemilu untuk 33 provinsi, dan hari ini pada Senin 18 Maret 2024 hari ini KPU itu akan merampungkan atau menyelesaikan rekapitulasi suara untuk paslon presiden dan wakil presiden secara keseluruhan. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari itu menjelaskan terdapat masih ada 5 provinsi tersisa yang perlu direkap di tingkat nasional yang akan diselesaikan hari ini. Dan sementara itu berdasarkan rekapitulasi nasional hingga Senin 18 Maret 2024 hari ini, KPU RI itu telah mengesahkan perolehan suara Pilpres 2024 pada 33 provinsi di tingkat nasional, di mana, dan ini juga perlu dicatat oleh para pemirsa semua, total keseluruhan suara paslon presiden dan wakil presiden di tingkat provinsi di 33 provinsi, pasangan Prabowo itu meraih 76.888.902 suara, dan kemudian selanjutnya Anies Muhaimin Iskandar itu mendapatkan 31.118.204 suara. Nah, sedangkan Ganjar Mahfud itu meraih 23.461.344 suara. Beralih ke perolehan yang ada di luar negeri, di mana pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka itu juga meraih suara terbanyak di daerah pemilihan luar negeri Kuala Lumpur, Malaysia dalam ajang Pilpres 2024. Nah, fakta tersebut terungkap dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional di kantor KPU RI pada Jakarta Pusat ya, pada Senin 18 Maret 2024, di mana hasil rekapitulasi Pilpres 2024 di Kuala Lumpur itu menunjukkan Prabowo Gibran itu meraih dukungan terbanyak dengan perolehan 6.266 suara. Jumlah suara yang diraih paslon 02 itu mencapai 51,89% dari total suara sah di Kuala Lumpur. Kemudian pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar itu mengikuti dengan perolehan 4.674 suara atau setara dengan 38,71% dari total suara yang sah. Sementara itu Ganjar Mahfud itu hanya meraih 1.134 suara atau mencapai 9,3% dari total suara yang sah. Nah, KPU itu mencatat ada 12.074 suara sah ya dalam Pilpres 2024 di Kuala Lumpur. Nah, sedangkan yang tidak sah itu berjumlah 283. Nah, total ada 12.357 warga negara Indonesia di Kuala Lumpur yang menggunakan hak pilihnya dalam ajang Pilpres 2024. Sebagai informasi, Kuala Lumpur itu menjadi daerah pemilihan luar negeri terakhir yang belum direkapitulasi secara nasional oleh KPU RI. Alasannya dilaksanakan pemungutan ulang karena panitia pemilihan luar negeri Kuala Lumpur itu diduga melakukan dugaan pelanggaran pemilu 2024. Adapun pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur menggunakan 2 metode dan berlangsung selama 2 hari. Nah, yang pertama yaitu adalah pencoblosan di tempat pemungutan suara ya di TPS ya seperti lumrah seperti biasanya, dan kemudian yang nomor 2 kotak suara keliling. Masih tetap di perolehan luar negeri, di mana pasangan calon nomor urut 2
Prabowo Gibran Raka Buming Raka itu lagi-lagi unggul berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara Pilpres 2024 di seluruh 128 panitia pemilihan luar negeri. Nah, hasil tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU RI yaitu Hasyim Asy'ari dalam rapat pleno rekapitulasi di mana hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional di kantor KPU RI Jakarta, nah tepatnya hari ini Senin 18 Maret 2024, secara keseluruhan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di 128 panitia pemilihan luar negeri itu ada sebanyak 687.978 orang, di mana Prabowo Gibran itu tercatat unggul di posisi pertama dengan perolehan 427.871 suara, disusul oleh pasangan nomor urut 1 Anies Taimin, di mana di posisi kedua dengan perolehan 125.110 suara. Sementara itu pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud itu tercatat meraih 118.385 suara. Jumlah suara yang dinyatakan sah sebanyak 671.366, yang dinyatakan tidak sah ada sebanyak 16.612. Dan juga ada informasi terbaru lagi di mana ini sangat miris sekali ya, sebanyak 2.364 personel gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi yang digelar di depan kantor KPU hingga depan gedung DPR pada Senin 18 Maret 2024, di mana ada sejumlah tuntutan yang dibawa dalam aksi demo kali ini, diantaranya ada pelengseran Jokowi, dan kemudian ada hapuskan politik dinasti, dan kemudian ada audit forensik sistem IT KPU, ada tolak hasil pemilu curang, dan lainnya. Diketahui untuk aksi demo di depan kantor KPU digelar Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Nah, aksi tersebut bertajuk Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia. Nah, itulah kira-kira. Di DPR MPR RI itu melibatkan 1087 personel, di Bawaslu juga melibatkan 507 personel, dan KPU RI melibatkan 770 personel. Disampaikan Sujiatyo terkait rekayasa lalu lintas di sekitar aksi demo itu masih bersifat institusional, baik di sekitar gedung DPR, kantor KPU maupun kantor Bawaslu. Lebih lanjut ya, Sujiatyo itu menghimbau kepada para pendemo untuk melakukan aksi unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis, tidak merusak fasilitas umum. Selain itu para pendemo juga dihimbau untuk menghormati dan menghargai pengguna jalan lain yang akan melintas di depan gedung DPR. Ya, seperti apa tanggapan kalian, tulis di kolom komentar, dan kemudian salam demokrasi.